dan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Shane memiliki potensi untuk melanggar hukum atau aturan dan ada usaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak otoritas. Selain itu, tindakan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Shane memberitahu terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan komitmen mereka untuk mengamankan diri mereka sendiri dan menghindari deteksi. Ini menggambarkan bahwa mereka merasa perlu mengambil tindakan ekstra untuk mengendalikan situasi, terutama setelah mendengar tentang kehadiran Satpam, karena kehadiran Satpam dapat mengindikasikan adanya kemungkinan penyidikan atau intervensi hukum lebih lanjut. Dengan memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Shane ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang mengarah kepada tindakan mereka tidak mudah terbongkar atau dikumpulkan oleh pihak berwenang. Lebih lanjut, keterlibatan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Shane dalam memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mengajak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk partai atau 1 lawan 1, namun ditolak oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng karena sadar tubuhnya lebih pendek dan kecil dibandingkan dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya eskalasi penganiayaan berat yang dilatar belakangi rasa sombong, angkuh, atau menentang dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajaknya untuk berkelahi. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng merupakan pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sekuat tenaga sampai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap di atas aspal. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya rasa sadis, keji, dan biadab dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menyiksa dan melukai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara brutal. Melihat sasaran kekerasan dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah kepala dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, maka tindakan ini jelas menunjukkan intensitas dan kesengajaan terhadap Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk menyakiti anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik dan mengindikasikan niat untuk menghancurkan dan menyebabkan cedera kepala serius kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Lebih lanjut, terdakwa Mario Dandi alias Dandi juga menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kesakitan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan melakukan selebrasi seperti pemain bola setelah tindakan kekerasan yang mengakibatkan pingsannya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Luka berat, kondisi fisik dan kesehatan korban. 1. Fakta poin 19-23 memberikan gambaran tentang kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah tindakan penganiayaan berat, yakni luka fisik yang serius termasuk luka lecet, memar, dan luka pada kepala kesadaran. Dampaknya sangat signifikan dan mengindikasikan intensitas dan keparahan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dapat diuraikan sebagai berikut. Penurunan kesadaran dan infeksi bakteri. Kondisi penurunan kesadaran yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah hasil langsung dari cedera kepala yang disebabkan oleh tindakan kekerasan sadis
pada tambahan informasi yang tentang infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ini mengindikasikan bahwa dampak cedera tersebut bukan hanya fisik tetapi juga mempengaruhi sistem kesehatan secara lebih luas. Infeksi bakteri dapat terjadi sebagai akibat dari penurunan imunitas tubuh akibat cedera berat. Luka-luka fisik yang signifikan. Detail luka fisik yang dijelaskan seperti luka lecet, luka memar, luka robek pada bibir, dan bercak memar di otak memberikan gambaran tentang sejauh mana tindakan kekerasan tersebut menyebabkan cedera pada tubuh korban. Ukuran luka dan bercak memar yang cukup besar menunjukkan intensitas dan keparahan dari serangkaian tindakan tersebut. Dampak pada otak dan potensi cacat permanen. Informasi dari CT scan menunjukkan bengkak pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan bercak memar akibat benturan keras meskipun tidak ada pendarahan adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa cedera kepala yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan memiliki dampak serius pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Keterangan dari saksi ahli dokter saraf juga menguatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengakibatkan cacat permanen. Dampak pada otak memiliki implikasi yang lebih mendalam, termasuk dampak pada fungsi kognitif, emosional, dan fisik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam jangka panjang. 2. Analisa tentang dampak fisik dan kesehatan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan. Fakta-fakta ini mendukung pandangan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah sangat serius dan merugikan. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga melibatkan kondisi kesehatan dan potensi cacat permanen pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Ini menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan berat, tetapi juga mengandung unsur perencanaan dan sadisme yang menciptakan dampak yang jauh lebih parah dan merugikan. Dalam aspek kemanusiaan, fakta ini juga menunjukkan tepat sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. B. Amnesia korban dan efek jangka panjang. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam poin 24 hingga 29 memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan efek jangka panjang mengenai kesehatan yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah tindakan kekerasan tersebut. Berikut adalah analisa mengenai dampak ini. 1. Amnesia dan gangguan kognitif penjelasan dari surat nomor 046-EOM-DIR-MHKN-5 Romawi 2023 serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan anterograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam termasuk gangguan pada korpus kolosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang
setelah tindakan kekerasan serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Pengikatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma yang berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun adanya beberapa perbaikan serta adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Pasal 90 KUHP mengatur tentang kriteria luka berat yang menunjukkan pada tindakan kekerasan yang memiliki dampak serius dan signifikan pada kekerasan dan integritas korban. Dalam konteks ini, analisa yang telah dilakukan membandingkan dampak konkret yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pasal 90 KUHP dalam rangka mengkaitkan kategorisasi tindakan tersebut sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Beberapa poin penting perlu dielaborasi. 1. Jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam analisa mengindikasikan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami cedera serius termasuk cedera kepala dan luka fisik lainnya. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan luka yang nyata tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih dalam seperti penurunan kesadaran, infeksi bakteri, dan potensi cacat permanen. Dampak ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut memenuhi kriteria jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP. 2. Potensi cacat berat dan gangguan fungsi motorik. Penjelasan mengenai adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan dampak yang mungkin terjadi pada fungsi motorik mengindikasikan bahwa tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan cacat berat dan gangguan fungsi motorik yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan salah satu parameter yang diatur dalam pasal 90 KUHP. 3. Gangguan fungsi emosional dan daya pikir dan yang permanen. Dampak fisiologis yang dijelaskan seperti gangguan kognitif, amnesia, dan dampak emosional seperti kesulitan mengenali orang adalah bukti nyata bahwa tindakan kekerasan tersebut berdampak pada gangguan fungsi emosional dan daya pikir yang permanen. Ini sejalan dengan kriteria pasal 90 KUHP mengenai gangguan daya pikir yang berkepanjangan. Dengan membandingkan dampak konkret yang terjadi pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang ditetapkan dalam pasal 90 KUHP, analisa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas Rotua Pangudien Lubantoruan dan anak saksi Agnes Gracia Arianto memenuhi kriteria yang membenarkan kategorisasi sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Dampak fisik dan psikologis yang serius termasuk potensi cacat permanen, gangguan fungsi motorik dan emosional yang permanen, serta gangguan daya pikir yang berkepanjangan semua mendukung penilaian ini adalah konteks hukum pidana. Dilanjutkan dengan kami. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Dari serangkaian argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH mencerminkan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan berat. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja menggunakan dalih mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora sebagai cara untuk mendekati anak korban Kristalino David Ozora dan menghindari kecurigaan. Sementara tindakan saksi Shane Lucas
yang sebelumnya sudah mengetahui terdakwa Mario Dandi akan melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora saat mengirimkan foto selfie kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungannya terhadap apapun yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana dukungan itu dimanifestasikan dengan tindakan saksi Shane Lucas alias Shane yang tanpa diminta langsung melakukan sikap taubat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Lebih lanjut, peran saksi Shane Lucas alias Shane yang memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran Satpam menggambarkan bahwa mereka secara kolektif memiliki pengetahuan tentang potensi resiko hukum dan pengungkapan tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari deteksi dan tindakan hukum lebih lanjut dengan pengetahuan tentang potensi konsekuensi. Selain itu, keterlibatan saksi Shane Lucas dalam memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Penggunaan kekerasan yang berkelanjutan dan sadis oleh terdakwa Mario Dandi selama tindakan penganiayaan berat menunjukkan adanya perencanaan yang mendalam. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya sekedar melepaskan emosi secara terencana, tapi dengan sadar melakukan berbagai jenis serangan fisik untuk menyakiti dan menyiksa anak korban Kristalino David Ozora sebanyak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari target atau sasaran terdakwa Mario Dandi yang secara spesifik ditujukan kepada kepala anak korban Kristalino David Ozora yang merupakan bagian daripada organ vital manusia. Efek jangka panjang dari tindakan penganiayaan berat ini pada kesehatan anak korban Kristalino David Ozora, terutama amnesia dan gangguan otak yang diakibatkannya, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar tindakan impulsif. Hal ini mengindikasikan pemahaman terdakwa Mario Dandi tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Peran saksi Natalia Puspitasari yang berteriak dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah tindakan spontan yang tidak terencana. Terdakwa Mario Dandi tampaknya memiliki rencana yang lebih matang, tetapi terhenti oleh intervensi dari pihak lain. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya melakukan tindakan penganiayaan berat, tapi juga mencoba untuk merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya terdakwa Mario Dandi untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya, menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas. Dalam konteks ini, fakta-fakta yang ada memberikan bukti yang kuat bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH memiliki unsur rencana terlebih dahulu, motivasi, persiapan, eksekusi tindakan, dan dampak jangka panjang, semuanya mengisyaratkan bahwa terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan berat dengan niat yang jelas dan maksud terencana. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Heswinkel Suringa, Hokkeret Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Van Tahliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.
Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak ada turut serta bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan yang lainnya menghendaki mati si korban. Bahwa kerjasama yang erat menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan halaman 43 berpendapat kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya pembagian hasil kejahatan dan lain-lain. Dapat dipakai sebagai bahan untuk menentukan kerjasama yang erat atau tidak. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang erat juga dapat terlihat setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan bahwa adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Kemudian, pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja, dan perbuatan para pembuat pelaksanaan tidak perlu sama. Perbuatan antara peserta saling terkait dan mempunyai hubungan yang sangat erat dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik, tapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang dilakukan oleh pembuat pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Tidak menjadi persoalan apakah perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Namun yang terpenting, rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut mengakibatkan tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Unsur ini adalah bersifat alternatif. Apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap terbukti. Unsur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini dikenal juga sebagai unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama. Yang penting di antara para pelaku terdapat juga kerjasama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Jika penjelasan di atas kita terapkan pada perbuatan turut melakukan penganiayaan berat terhadap orang lain, maka ini berarti setiap pelaku itu harus mempunyai maksud dan pengetahuan yang sama tentang perbuatan yang mereka lakukan, yaitu karena kesalahan yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain. Bahwa secara mutatis mutandis, uraian fakta pada pembuktian unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu diambil alih pada pembuktian unsur aquo dikarenakan telah secara jelas dan tegas menggambarkan adanya tindakan keturutsertaan berupa meeting of mind dari anak saksi AGH dengan William N. Wetton dari terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane Lucas untuk melakukan perencanaan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu telah menunjukkan adanya pengertian dan saling kesepahaman antara terdakwa Mario Dandi dengan saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH pada saat perbuatan kekerasan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yaitu luka berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan anak saksi yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum, direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya pada pokoknya sebagai berikut. Peran aktif dari terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut. Tindakan perencanaan. 1. Terdakwa Mario Dandi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora dari rumah anak saksi AGH. Ini digunakan sebagai alasan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora dengan bekerjasama dengan anak saksi AGH. Pemalsuan alasan pertemuan menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur. Kedua, terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH secara sengaja
mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban Kristalino David Ozora bertemu di tempat kejadian. Ini menunjukkan perencanaan matang. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH memanfaatkan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora untuk memancing informasi lokasi darinya. Pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban Kristalino David Ozora. Keempat, terdakwa Mario Dandi berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas untuk melaksanakan aksi tersebut menunjukkan pencarian kaki tangan untuk eksekusi rencana. Kelima, kesediaan saksi Shane Lucas untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan rencana. Keenam, terdakwa Mario Dandi merencanakan menjemput saksi Shane sebagai reaksi terhadap kesediaannya untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik di antara mereka. Ketujuh, terdakwa Mario membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora telah melecehkan anak saksi AGH, mencari dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan kepada saksi Shane tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama, mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya. Serangkaian tindakan penganiayaan berat. Kesatu, terdakwa menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora di pinggir jalan, sementara saksi Shane memantau dan anak saksi AGH berdiri di belakang mobil. Kedua, terdakwa menyuruh anak korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat, sementara saksi Shane tanpa diminta langsung melakukan sikap tobat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan. Ketiga, saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa tentang kehadiran satpam, menunjukkan usaha mereka untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Keempat, terdakwa mencoba mengajak anak korban Kristalino David Ozora untuk berkelahi, menunjukkan rasa sombong dan mengintensifkan penganiayaan. Kelima, terdakwa melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat seperti pukulan dan tendangan ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora serta menginjak kepala anak korban Kristalino David Ozora sekuat tenaga. Tindakan ini menunjukkan niat untuk melukai dan menyakiti anak korban Kristalino David Ozora secara brutal dengan intensitas yang tinggi. Keseluruhan serangkaian data tersebut menggambarkan peran aktif dari terdakwa Mario, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa Mario Dandi beserta anak saksi AGH dan saksi Shane Lucas terlibat dalam berbagai langkah yang mencerminkan tingkat perencanaan yang matang dan intensitas tindakan yang dilakukan. Bahwa peran aktif terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane berkesesuaian dengan dua syarat turut serta yang disebutkan dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia oleh Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Satu, kerjasama yang disadari, terdakwa Mario Dandi memiliki motif dan niat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan memesan ojek online, memanfaatkan hubungan masa lalu dengan anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora, dan berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas, Rotua Pengundian Lumbantoruan alias Shane. Anak saksi AGH memalsukan alasan pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora, membantu menciptakan ilusi keamanan untuk mengumpulkan informasi lokasi anak korban Kristalino David Ozora. Saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran satpam, menunjukkan kesatuan niat untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Semua tindakan ini mencerminkan adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Kedua, bersama-sama melaksanakan kehendak. Terdakwa Mario Dandi secara aktif
menjalankan tindakan perencanaan dengan memesan ojek online, berkomunikasi dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui anak saksi AGH, dan mengatur pertemuan dengan pemalsuan alasan. Saksi Shane Lucas terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan tindakan, termasuk saat terdakwa menginterogasi anak korban Kristalino David Ozora dengan menunjukkan posisi sikap taubat dan memberitahu terdakwa tentang kehadiran satpam. Kedua syarat ini terpenuhi karena para turut pelaku bersama-sama melaksanakan tindakan yang direncanakan secara terperinci, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melakukan tindakan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH dan saksi Shane Lucas dapat dianggap sebagai turut pelaku dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Mereka memiliki kerjasama yang disadari dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan tersebut, serta secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang telah mereka rencanakan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Analisa tentang pidana pengganti restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun dalam serangkaian peraturan tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai pidana pengganti restitusi, yaitu pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, sehingga keadaan ini menimbulkan kerugian bagi korban dalam proses penegakan hukum. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan perlunya pidana pengganti restitusi adalah kasus penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu vide pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi DKK terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Akibat tindak pidana yang sangat brutal dan sadis tersebut, anak korban Kristalino David Ozora sempat lama mengalami koma, dan sekarang setelah kondisinya sedikit membaik, anak korban Kristalino David Ozora menderita amnesia sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Keluarga anak korban Kristalino David Ozora melalui perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan surat LPSK nomor R1307 halnya pengajuan restitusi telah menuntut restitusi sebesar 120.388.911.030 rupiah kepada para terdakwa. Namun para terdakwa, khususnya terdakwa Mario Dandi, yang menolak untuk membayar dengan alasan seluruh harta keluarganya sudah disita oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo atau ayah dari terdakwa Mario Dandi. Perlu kita pahami bersama bahwa tindak pidana terhadap anak korban Kristalino David Ozora bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak korban Kristalino David Ozora, namun juga menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pihak keluarga dari anak korban Kristalino David Ozora. Oleh karena itu, negara melalui penegak hukum wajib memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban Kristalino David Ozora. Selama ini, apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian material yang dapat dihitung dan kerugian imaterial yang tidak dapat dihitung, antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak keluarga dari anak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana, dalam hal ini terdakwa Mario Dandi dan kawan-kawan, dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kehilangan masa remaja, kehilangan kebahagiaan hidup, rasa putus asa, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan,
juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak korban Kristalino David Ozora sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dilihat dari konteks perkara akuo, apabila terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan menolak untuk membayar restitusi dan tidak ada sanksi pidana pengganti restitusi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan, maka anak korban Kristalino David Ozora tidak hanya kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, tapi juga merasa tidak mendapatkan keadilan dan pengakuan atas kerugian yang dideritanya. Terlebih lagi, ancaman pidana pengganti restitusi tidak bisa dikompensasikan dengan pemberatan sanksi pidana penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP. Hal ini dikarenakan domain hukum yang berbeda di antara keduanya. Ancaman pidana penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP merupakan pidana pokok, sementara restitusi adalah pidana tambahan. Lagi pula, ancaman pidana maksimal pada pasal 355 ayat 1 KUHP hanyalah 12 tahun penjara. Apabila dilihat dan diselami secara objektif dengan mencoba membayangkan dan merasakan penderitaan dan ketidakberdayaan anak korban Kristalino David Ozora saat bertubi-tubi dipukul dan ditendang kepalanya sekuat tenaga secara sadis dan brutal oleh terdakwa Mario Dendi, maka khusus terhadap terdakwa Mario Dendi, ancaman pidana itu tidaklah terasa cukup sebanding dengan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Karena perbuatan di luar nalar dan sangat mengusik rasa kemanusiaan kita sebagai manusia yang beradab. Secara kasuistis dan kontekstual terhadap perkara akuo, hal itu dapat ditinjau dari argumentasi sebagai berikut. Dalam kasus ini, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidak sebanding dengan tingkat kejahatan, kekejaman, dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi. Bukan saja perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat karena menunjukkan adanya niat jahat, kesengajaan, dan perencanaan yang matang untuk menyakiti anak Kristalino David Ozora secara fisik dan psikis. Namun lebih dari itu, tindak pidana tersebut juga mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora mengalami luka-luka parah, kerusakan otak, sempat mengalami kondisi koma, dan sekarang amnesia yang membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar dan berdampak pada kualitas hidup anak korban Kristalino David Ozora secara permanen. Dalam kasus ini, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidak memenuhi fungsi preventif, represif, dan edukatif dari hukum pidana. Fungsi preventif adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku. Fungsi represif adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Fungsi edukatif adalah untuk memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang menjadi warga negara yang baik. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidaklah cukup untuk mencapai ketiga fungsi tersebut karena dirasa tidak memberikan rasa takut, penyesalan, atau perubahan sikap kepada terdakwa Mario Dendi yang menolak untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora. Dalam hal ini, ancaman pidana 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidak sebanding dengan kehancuran hak-hak anak korban Kristalino David Ozora sebagai pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana ini. Hak-hak anak korban Kristalino David Ozora antara lain adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan penghargaan, dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP belum dapat mengakomodir hak-hak anak korban Kristalino David Ozora tersebut karena tidak memberikan jaminan bahwa anak korban Kristalino David Ozora akan mendapatkan restitusi dari para terdakwa, khususnya terdakwa Mario Dendi yang menolak untuk membayar dengan alasan harta keluarganya sudah disita oleh KPK. Padahal restitusi merupakan salah satu bentuk ganti kerugian, keadilan, penghargaan, dan rehabilitasi bagi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun dituntut secara maksimal, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidak cukup signifikan dan sepadan untuk memberikan keseimbangan hukum kepada terdakwa Mario Dendi atas penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Sehingga perlu adanya sanksi pidana pengganti restitusi yang dapat diberlakukan apabila terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan tidak membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora sesuai dengan putusan pengadilan. Dari realita tersebut dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum apabila tidak ada aturan tentang pidana pengganti restitusi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan.
Kekosongan hukum adalah keadaan di mana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur suatu peristiwa atau masalah hukum tertentu, atau aturan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, atau bertentangan satu sama lain. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Selain itu, kekosongan hukum ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa atau penuntut umum dan majelis hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, perlu adanya suatu konsep sanksi pidana yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sekaligus memberikan efek jera dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Salah satu konsep sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara pengganti restitusi. Konsep pidana penjara pengganti restitusi ini sebenarnya telah terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana yang memberikan ruang dengan mengatur UU parsial hanya untuk tindak pidana perdagangan orang atau Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 dan Undang-Undang terorisme Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 13, yakni dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan atau pihak ketiga tidak mencukupi yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan atau pihak ketiga. Selain itu, dilihat dari perspektif penafsiran sistematis dan penafsiran interdisipliner, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pidana pengganti restitusi. Salah satunya adalah ketentuan pasal 33 ayat 7 nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam konteks pidana pengganti restitusi ini dapat dinilai bahwa pidana penjara terlihat lebih tepat untuk diterapkan dibanding pidana kurungan. Hal ini dikarenakan pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan untuk pidana pengganti restitusi didasarkan pada perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yang diatur dalam KUHP. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana lain yang lebih berat. Sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun, tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda. Pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan untuk pidana pengganti restitusi didasarkan pada tujuan dari pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan kerugian fisik, psikis, dan material yang dialami oleh korban tindak pidana, sekaligus salah satu bentuk tanggung jawab selaku pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, ketika pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, maka pelaku tindak pidana harus mendapatkan pidana yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam hal ini, pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan berdasarkan pendekatan teori keadilan distributif, karena pidana penjara memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi dan lebih proporsional sehingga jangkauannya lebih luas untuk dapat disesuaikan dengan peran atau tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana kejahatan. Namun tentunya tidak akan lebih melebihi maksimum ancaman pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 4 KUHP. Pada hakikatnya dilihat dari serangkaian aturan dan argumentasi hukum di atas, pidana pengganti restitusi yang tepat untuk diterapkan adalah pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Pidana penjara pengganti restitusi ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat subsidiar, yaitu hanya dikenakan apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat proporsional, yaitu sesuai dengan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban.
dan pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat kondisional, yaitu dapat dicabut apabila pelaku tindak pidana membayar restitusi kepada korban secara penuh atau sebagian sesuai dengan kesepakatan. Konsep sanksi pidana ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku tindak pidana, dan penegakan hukum. Bagi korban, konsep sanksi pidana ini dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Bagi pelaku tindak pidana, konsep sanksi ini dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi penegak hukum, konsep sanksi pidana ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan pasti dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pengganti restitusi merupakan salah satu sanksi pidana yang memiliki urgensi dalam hukum pidana Indonesia. Urgensi pidana penjara pengganti restitusi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu perspektif hukum positif. Pidana penjara pengganti restitusi dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Perspektif hukum progresif. Pidana penjara pengganti restitusi dapat menjadi salah satu bentuk inovasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan. Perspektif filosofis. Pidana penjara pengganti restitusi dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai etis dalam hukum pidana seperti tanggung jawab, pendidikan, penyesalan, dan pertobatan. Namun demikian, hukum positif belum mengatur mengenai pidana penjara pengganti restitusi untuk tindak pidana dalam KUHP, khususnya terkait pasal 355 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Asas legalitas membatasi kewenangan yang memberikan penegak hukum untuk menegakkan hukum agar tidak terjadi kewenang-wenangan. Asas legalitas sendiri berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach dalam yang berbunyi nulum delictum nolla puna sine privilege penali secara bebas. Adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana atau tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahulunya. Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian, yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut atau asas non-retroaktif karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak persis sama seperti hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran free reason yang membolehkan hakim untuk menciptakan atau membentuk hukum. Namun secara faktual dalam keadaan yang eksepsional, penciptaan atau pembentukan hukum oleh hakim di pengadilan acap kali dilakukan. Secara hukum, sistem hukum di Indonesia menganut aliran referending yang menegakkan hakim mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 20 Algemeine Bepaling von Wetgeving voor Indonesia yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan pendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Pada banyak kesempatan, hakim akan dihadapkan pada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Juga dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tentang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hakim dilihat sebagai pencipta atau pembentuk hukum. Hukum yang dibentuk oleh hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum cukup mengatur atau hukum yang ada telah usang. Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan peraturan undang-undang dengan hal yang nyata di masyarakat
Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem kodifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan kondisi di mana tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya yang dapat mengatur semua perilaku manusia, dan pasti akan ada keterlambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dengan kata lain, apabila peraturan perundangan tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan sebagai nilai positif tertinggi. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan. Namun hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Jadi dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara itu. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas hanya dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani. Serupa dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim, Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Makna pasal tersebut adalah sebagai berikut. Jaksa melakukan penuntutan sebagai salah satu tugas dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai moral, etik, dan agama yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Jaksa melakukan penuntutan juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu prinsip dasar negara Indonesia yang mengatur pengakuan akan adanya norma-norma yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan mengikat seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, atau golongan. Jaksa melakukan penuntutan dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang melampaui hukum positif, seperti aspek kemanusiaan, keadilan sosial, kepentingan nasional, dan hak asasi manusia. Apabila hukum positif tidak lagi dapat mengakomodir nilai-nilai tersebut, maka jaksa dapat melakukan terobosan hukum dengan menggunakan hati nurani, pertimbangan moral, dan pertimbangan profesional. Jaksa melakukan penuntutan dengan mengedepankan sikap independen, objektif, profesional, dan proporsional. Jaksa tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, golongan, atau politik. Jaksa juga tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya atau melanggar etik profesi. Pasal ini menggambarkan bahwa penuntutan oleh jaksa tidak hanya berdasar pada hukum positif semata. Positif ini tidak lagi dapat mengakomodir nilai keadilan dan kebenaran sebagai nilai dasar dari moralitas. Maka hukum positif dapat diterobos karena pasal ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa, hati nurani, moralitas, dan profesionalitas dalam melakukan penuntutan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab moral dan etik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu, terdapat pula pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Pasal ini merupakan manifestasi dari visi Profesor St. Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia yang menghendaki penegakan hukum dijalankan oleh jaksa yang tidak hanya harus berhati bersih, tetapi juga harus menghidupkan hatinya dalam menginterpretasikan hukum agar hukum tidak dimaknai sekedar peraturan perundang-undangan semata yang menjadi rumusan kalimat mati, melainkan dapat dihidupkan oleh hati nurani seorang jaksa sehingga bisa menjangkau relung sanubari untuk mencari esensi dari keadilan di masyarakat. Itulah hakikat sejati dari kredo fenomenal Prof. St. Burhanuddin yang selalu mengatakan penegakan hukum berbingkai hati nurani. Lebih lanjut, pasal ini juga menonjolkan peran jaksa yang bertindak berdasarkan hati nurani dan wajib menggali nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, di mana salah satu bentuknya adalah mewujudkan dan mengutamakan nilai keadilan. Nilai keadilan ini menjadi bagian penting karena hakikat dari kemanusiaan baru terwujud saat kita dapat memberikan rasa adil untuk orang yang membutuhkan. Karena itulah, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan akan selalu saling berkaitan dan melengkapi di antara satu sama lain.
Tanpa nilai kemanusiaan, nilai keadilan tidak akan memiliki landasan moral dan etik yang kuat. Tanpa nilai keadilan, nilai kemanusiaan tidak akan dapat direalisasikan secara optimal dan menyeluruh. Keduanya merupakan bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana sila kedua Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 11 tahun 2021 juga mencerminkan sikap adil dan beradab dalam hubungan antar manusia yang diajarkan oleh sila kedua Pancasila. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga menggambarkan bahwa jaksa harus berani mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran meskipun terkadang bertentangan dengan hukum positif. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang mengajarkan kita untuk selalu berperilaku adil dan beradab dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu, jaksa harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, religi, serta kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini mengandung makna filosofis yang kuat dalam mengatur tentang sikap, perilaku, dan tanggung jawab jaksa dalam menjalankan tugasnya. Pasal ini juga mengingatkan jaksa untuk tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga aspek substansial hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral, etik, dan sosial. Pasal ini juga mengharapkan jaksa untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa jaksa mendasarkan penuntutannya tidak hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan semata, namun dapat bebas secara bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, dalam hal terdapat keadaan di mana terjadi pertentangan antara hukum positif atau kepastian hukum dengan keadilan ataupun terdapat suatu keadaan di mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai suatu peristiwa ataupun aturan yang ada belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum dalam masyarakat karena tidak jelas dan atau tidak lengkap atau kekosongan hukum, jaksa harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran di dalam masyarakat itu sendiri sehingga dapat hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi pihak dalam upaya untuk menyelesaikan konflik. Dilihat dari serangkaian konstruksi hukum di atas dan dihukumkan dengan perkara akuo apabila terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan tidak mampu ataupun tidak mau membayar restitusi sebesar 120.388.911.030 rupiah yang telah ditentukan oleh LPSK untuk diberikan kepada anak korban Kristalino David Ozora, sementara tidak ada pidana pengganti restitusi yang dapat dibebankan kepada terdakwa dan kawan-kawan, maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah terjadi suatu kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana, dalam hal ini anak korban Kristalino David Ozora yang berhak mendapatkan restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian fisik, psikis, dan material yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 huruf A Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 1. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan Pasal 7A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi dan restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan atau C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Surat LPSK nomor R1307 tanggal 4 April 2023 tentang hal pengajuan restitusi. Serangkaian dasar hukum ini mengandung makna bahwa restitusi merupakan hak konstitusional anak korban tindak pidana, dalam hal ini anak korban Kristalino David Ozora, yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana, dalam hal ini terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan, sebagaimana bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, ketika terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora, maka hak anak korban Kristalino David Ozora untuk mendapatkan restitusi tidak dapat dipenuhi, dan anak korban Kristalino David Ozora mendapat ketidakadilan ganda dari tindak pidana yang telah menimpanya. Untuk itulah, sesuai dengan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta untuk memulihkan dan mengembalikan keadilan bagi anak korban Kristalino David Ozora, jaksa dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat, berusaha menyelami penderitaan anak korban Kristalino David Ozora yang menderita luka-luka parah, kerusakan otak, sempat mengalami kondisi koma, dan sekarang amnesia yang berdampak pada kualitas hidup anak korban Kristalino David Ozora secara permanen, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Akan menggunakan kewenangannya untuk menuntut pidana pengganti restitusi berupa pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Besarannya akan ditentukan dalam amar tuntutan nanti dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi tiap terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu ini, sebagaimana ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akan dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan majelis. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Simpulan. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,